في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Teman-teman sekalian, di akhir bulan Desember ke awal bulan Januari biasanya kita identik dengan hari libur. Kita berlibur karena ada libur panjang, perayaan Natal dan menyongsong tahun baru. Bagi orang-orang yang beragama Islam, beriman kepada Allah, jangan sampai melupakan adab perjalanan atau adab-adab di dalam safar. Satu di antara adab itu adalah perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam safar itu kita memiliki keutamaan karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara salas da'wat mustajabatun, 3 doa yang mustajab, yang tidak mungkin ditolak oleh Allah adalah da'watul musafir atau du'aul musafir, yaitu doanya orang yang sedang dalam perjalanan. Maka kalau kita perhatikan, mulai dari hendak keluar rumah, berpamitan kepada keluarga, keluarga yang hendak ditinggalkan, di dalam perjalanan itu sendiri, semua isinya adalah doa. Kita mulai misalnya dari ketika mau keluar rumah. Rasulullah mengajarkan di dalam sebuah hadisnya, idza kharajar rajulu min baiti, ketika seorang keluar dari rumahnya, summa qala, kemudian dia berkata, dia berdoa kepada Allah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Faqila lahu hudita wa kufita wa wukita. Ketika seorang keluar dari rumah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia membacakan doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali karena kehendak dari Allah. Maka apa yang dikatakan? Dikatakan kepada orang itu, hudita, engkau telah diberikan petunjuk, wa kufita, dan engkau telah diberikan kecukupan, wa wukita, dan engkau telah diselamatkan. Jadi orang yang membaca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, dia secara otomatis mendapatkan 3 hal. Petunjuk dari Allah, dan itu keinginan orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah kecukupan, dan yang ketiga adalah perlindungan, keselamatan. Karena itulah di lanjutan hadis itu, faqala lahu syaitanun akhar, kemudian setan yang lain itu berkata kepada setan yang tidak jadi mengganggu, kaifa birajulin, bagaimana kita bisa ganggu, qad hudiya, bagaimana kita bisa mengganggu orang-orang yang hudiya, telah diberikan petunjuk, wa kufiyah, telah diberikan kecukupan, wa wukiyah, dan telah diberikan perlindungan. Adab yang kedua yaitu berpamitan, tapi isinya masih tentang doa. Sebagaimana riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpamitan kepada kami. Fayaqul, kemudian beliau bersabda, astaudiullah, saya titipkan kepada Allah, dinaka, agamamu, wa amanataka, dan amanahmu, wa khawatima amalik, dan penutup-penutup dari amalmu. Kemudian keluarga yang ditinggalkan juga diajarkan mendoakan di antara keluarga yang hendak pergi, atau siapa yang ditinggalkan di rumah itu mendoakan. Setelah tadi menitipkan kepada Allah, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiyyu yuwaddi'u rajulan. Rasulullah pernah memberikan nasihat perpisahan kepada seseorang yang hendak bepergian. Apa yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan,
zawwadakallahu taqwa wa ghafara laka dzambak wa yassara lakal khaira min haitsu ma kunta. Semoga Allah menambahkan kepadamu ketakwaan, kemudian Allah mengampuni dosa-dosamu, dan Allah juga memberikan kemudahan-kemudahan kepadamu dimanapun kamu berada. Mulai dari keluar rumah, berpamitan ada doanya, yang dipamiti juga ada doanya. Kemudian ketika di dalam kendaraan, hendak naik, Rasulullah mengajarkan dengan doa, sebagaimana doa ini masyhur, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan kendaraan ini kepadaku, kepada kami, dan kami tidak mampu kecuali karena ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kendaraan yang sedang ditumpangi itu dalam kendali Allah, dalam kekuasaan Allah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, menancapkan keyakinan dalam hatinya, dan kami kepada Allah akan dikembalikan. Setelah itu, ketika sudah berada di atas kendaraan, sebagaimana riwayat Abdullah bin Umar, Rasulullah kemudian bertakbir 3 kali. Kabbara salasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian beliau membacakan doa yang sangat panjang, doa safar yang sangat panjang. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Doa yang panjang ini di antara maknanya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita meminta di dalam perjalanan itu tambahan kebaikan dan ketakwaan. Meminta keridhaan amal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bermohon agar Allah meringankan perjalanan itu. Agar menjadikan perjalanan itu menjadi ringan, jarak yang jauh menjadi terasa dekat, dan kita juga memohon perlindungan kepada Allah agar Allah menjadi pelindung kita di dalam kendaraan itu, agar Allah juga melindungi keluarga kita yang ditinggalkan, serta memohon perlindungan kepada Allah dari pemandangan-pemandangan yang buruk, kesulitan-kesulitan di dalam perjalanan. Kemudian setelah kita kembali ke rumah masing-masing, kita juga diajari adab masih tentang doa. Dengan doa adalah ayibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Ya Allah, kami kembali kepadamu. Kami kembali dalam keadaan bertaubat. Kami kembali kepadamu dalam keadaan menghamba. Dan kepadamulah kami memuji. Ini menunjukkan bahwa mulai dari awal perjalanan, kita mau berangkat keluar dari rumah ada doanya. Berpamitan ada doanya. Yang ditinggalkan juga ada doanya. Di dalam kendaraan juga ada doanya. Sampai kita pulang kembali selamat ke rumah juga ada doanya. Karenanya, jangan sampai kita meninggalkan doa di dalam perjalanan. Kenapa? Karena tadi itu, di dalam perjalanan itu adalah doa mustajab. Dan Rasulullah juga menyebutkan bahwa as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu bagian potongan dari siksaan. Artinya orang dalam perjalanan itu tidak semuanya bahagian. Maka saya ingin mengajak teman-teman sekalian, di dalam perjalanan mari kita berbanyak berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan itu kemudian menambahkan kedekatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.